Halo teman-teman semua, jadi kita bakal mempelajari tentang limit. Nah, teman-teman boleh banget buka bukunya di Howard Anton, buku kalian, tentang limit. Nah, yang bakal kita pelajari itu limit teorem pertama, ya, yang berbunyi jika nilai suatu fungsi bisa sedekat mungkin dengan L, dengan mengambil nilai dari X yang cukup dekat dengan A, boleh garis bawahi, tapi tidak sama dengan A, maka dapat ditulis limit X menuju A. Fungsi sama dengan L, atau bisa dituliskan fungsi X menuju L, dan X menuju A. Maksudnya apa sih, teman-teman? Nah, untuk awal mungkin aku kasih tahu dulu konsep limit itu gimana ya. Konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tahingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tahingga. Nah, mungkin kita bakal mempelajari itu ke depan. Nah, yang kita pelajari sekarang itu mendekati ke suatu titik. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, limit itu pada dasarnya seperti batasan. Seperti batasan yang didekati oleh dua garis dari dua arah dari berbagai titik yang membentuk suatu garis dan dari dua arah. Dia nggak akan pernah nyampai ke batasan tersebut, namun kita bisa membulatkannya. Itulah gunanya membulatkannya dari dua arah tersebut. Itulah gunanya limit. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, kita coba dulu ya di contoh pertama. Limit X menuju 1, X kurang 1, dengan fungsi X kurang 1 per akar X kurang 1. Nah, ini soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini mungkin kita bisa menggunakan dua cara, yaitu rasionalkan atau sepertiku, yaitu aku aku pecah kayak aljabar gitu, sehingga nanti bisa dicoret. Ya, jadi kayak X min 1 aku pecah jadi akar X plus 1, akar X min 1. Nah, tinggal dicoret atas sama bawahnya, jadilah limit X menuju 1, akar X plus 1, dimasukkan satunya, akar 1 plus 1, sama 2. Nah, teman-teman mungkin bingung, kenapa sih, Kak, X itu dimasukin dengan 1? Kan X nilainya bukan 1, hanya mendekati. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat dulu grafiknya, dari ini ya. Nah, ini dari soal yang tadi aku memang pakai dari soal kalkulus Howard Anton ini. Oke. Lihat, X-nya ini kan menuju 1 kan. Ini 1, dia dianggap 1. Nah, X ini dihimpit oleh dua arah. Dua arahnya dari mana? Dari arah negatif dan arah positif. Ini arah positif, kanan, kiri dan kanan. Ya. Mendekati itu tidak hanya maksudnya dari 0,9 jadi 1, enggak. Mendekati itu bisa sampai 0,0009. Itu sampai tahingga itu, 0-0-nya mungkin ya. Itu namanya mendekati, tapi nggak pernah sampai gitu. Nah, jadi dia itu didekati oleh dua arah yang berbeda. Tapi yang tengah-tengah ini tidak memiliki nilai. Maksudnya tidak memiliki nilai gimana sih, Kak? Oke, kita lihat dari desmosnya. Nih, aku lihat grafiknya. Nah, kok kalian baik-baik lihat nih. Lah, ini kok bisa lurus, Kak? Katanya nggak bisa mendekati. Karena coba kalian lihat ya. Ini kan lurus terus nih. Sampai enggak. Nah, kalau kalian lihat di nilai di duanya, X-nya 2, karena berasal dari ini. Itu. Tidak diketahui nilainya. Jika bisa X1 ya itu salah. Tidak diketahui nilainya. Jadi, walaupun dia membentuk satu garis ini sampai tahingga ini, dia tidak memiliki nilai di 1. Mengapa demikian?
Seperti aku bilang tadi, dia memang menjadi suatu batasan. Maka dari itu, untuk mendapatkan nilai tersebut, kita harus menggunakan limit. Limit itu seperti pembulatan dari dua arah yang berbeda, yang menghimpit satu sama lain. Jadi mereka tuh bakal sampai 0,99999 atau 0,00009 dari dua arah tersebut, namun nggak pernah nyampe ke satu itu. Itu. Oh ya, aku perlu jelasin lagi. Kenapa tadi aku bilang suatu fungsi ke suatu titik, x-nya itu menuju satu, maksudnya emang dari koordinat kartesius ini ya, emang x menuju satu. Nah, yang kita cari sekarang fx-nya. Fx biasa sering banget disamakan dengan y. Jadi kita pada dasarnya mencari suatu titik y, gitu loh, koordinat y. Nah, oke. Nah, kalau aku bilang, nah, tuh, walaupun dia jadi 0,9999, hasilnya nggak akan pernah jadi nyampe di sini. Maka dari itu kita perlu melimitkan. Itu gunanya limit untuk suatu titik. Jadi, kalau misalkan dosen kalian bilang atau kalian susah mengerti, jangan pernah mengerti kalau misalkan karena dia dimasukin satu nilainya kayak satu. Enggak, dia hanya pada dasarnya pembulatan karena dua arah tersebut menghimpit dia gitu. Anggapannya gitu limit, jadi ada suatu batasan. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soalnya yang limit x menuju 0 sin x per x sama dengan limit x menuju 0 dan 1 dengan 1. Nah, maksudnya itu gimana sih, Kak? Nah, kalau kayak masukin 0 x-nya, maka itu akan jadi sin 0 per 0. Sin 0 per 0 ya berarti hasilnya 0 per 0. 0 per 0 hasilnya tidak diketahui nilainya. Nah, itu akan sama dengan di grafiknya ntar. Nanti aku akan tunjuk grafiknya. Sama kayak di atas tadi, dia tidak di x menuju 0, dia pasti tidak akan terdefinisi. Nah, gimana cara kita nemuin garis penyambungnya gitu loh. Nilainya berapa gitu loh. Kira-kira berapa, pembulatannya berapa. Maka dari itu, kita bisa gunain kalau misalnya sin x per x itu 191 ya. Kalau kalian bingung, itu ada peradaban di SMA kalian. Sin x per x sama dengan tan x per x sama dengan 1. Ini tidak berlaku di semua trigono ya, kalau salah. Dia berlaku di limit. Mungkin kayak bisa saya tadi ya. Nah, kalau kalian mau lihat grafiknya, itu seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, nah, dua arah tersebut, dia sampai Tahingga nih. Dua arah tersebut sampai Tahingga. Dari Tahingga ke Tahingga. Jadi dia nggak akan pernah berhenti dan nggak pernah ada hasilnya gitu. Dua arahnya. Nah, dia itu menjepit nih. Kalau kalian baik-baik, dia menjepit. Nah, tuh. Nol banyak. Dia nggak memiliki nilai. Nggak diketahui nilai berapa. Maka dari itu, cara sambunginnya gimana ya? Kita anggapannya limit itu membulatkannya aja. Dan kalau kalian lihat, itu nggak akan berpengaruh, pembulatan kalian itu nggak akan berpengaruh dalam suatu grafik tersebut. Dia tetap tidak memiliki nilai, walaupun dia kelihatan tersambung. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini kan titiknya hitam kan, tapi kalau kalian lihat di sini, titiknya bakal jadi putih. Karena emang dia nggak memiliki nilai. No, kalau kalian lihat baik itu titiknya bakal jadi putih. Terus itu dia nggak memiliki nilai di situ. Oke, tidak. Yang kedua tentang sampling pitfall. Ini sebenarnya aku bilang tadi namanya incorrectly, maksudnya gini loh. Mungkin kalau kalian lihat di grafik kayak kelihatannya sambung terus, padahal karena grafik ini, garis ini terkumpulan dari suatu titik, mereka ini kumpulan dari suatu titik sehingga membentuk suatu garis, sehingga bakal nggak kelihatan yang nggak diketahui nilainya gitu. Jadi mungkin sering salah dengan kayak gituan.
Lihat nih, dia menghasilkan nilai 0. Padahal dia nggak akan pernah memiliki satu nilai. Kalau kalian lihat ini kayaknya agak serem banget grafiknya ya. Gitu. Kalau dia plus minus 1 plus minus pi, sin plus minus pi itu bakal jadi 0 terus hasilnya. Dia akan terus 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kecuali di sini ya. Maksudnya di dalam sini. Dan ini grafiknya. Nah tuh. Harapan nilai bakal persis selalu 0, 0, 0. Nah, titik 3 pun dia sini 1, 1. Ya, ciri khasnya itu sih, scene-nya. Dia pasti akan titiknya di 1, 0, dan min 1. Oke sih, sekian dari contohnya ya. Nah, mungkin aku akan kasih coba lihat dua contoh soal. Jadi aku perlu tegasin lagi teman-teman ya. Jadi emang kalau kalian masukin x1 ini, pasti akan menghasilkan nilai satu fungsi tersebut bakal tidak akan diketahui nilainya, karena emang itu batasan limitnya gitu. Namun kalian harus mengakali dengan cara seperti berikut ya, kayak kalian entah itu ubah menghilangkan akarnya, atau kalian pecah lagi, itu mungkin kayak gitu caranya ya, sehingga bisa menghasilkan nilai yang baru gitu, nilai perbulatan dari limit tersebut, anggapan kayak gitu. Oke, ini aku kayak satu contoh soal. Nah, tentukan limit x menuju 3 x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6. Oh ya, aku baru kasih ingat kalian, jangan pernah lupa tulis limit ini terus sebelum kalian masukkan nilainya. Karena pasti akan disalahkan dosen kalian ntar ya. Emang nggak boleh ya. Jadi karena dia belum dimasukkan x-nya, maka limit ini bakal terus ada. Jadi jangan kalian lupa untuk tulis limit ini sebelum kalian masukkan nilai x. Nah, oke, kita lanjut. Ini kita pecah aja x-nya. Jadi x plus 3, x min 3. Kita juga pecah bawahnya. X min 3, x plus 2. Kalian tinggal karena ada kesamaan, maka kita coret yang Anda menyebut ya. Sehingga x plus 3, x plus 2. Kita masukkan 3, jadi 6 per 5, 1, 1 per 5. Nah, untuk nomor 2, sama seperti di atas, tentukanlah limit x menuju 2, dan kurang 2 per x min 2 min 8 per x kuadrat min 4. Oke. Limit x menuju 2, terus kita keluarkan 2-nya, mungkin aku kecepatan tulisnya di sini ya. Pertama kita, salah. Jadi pertama kita samakan dulu selanjutnya. Makanya yang ini pun kita kalikan dengan x plus 2, sehingga ini jadi 2x plus 4 ya. 2x plus 4 dikurang 8 jadi 2x min 4 per x dengan x min 2, x plus 2. Nah, kita keluarkan 2-nya, maka x min 2 dengan coret. Lalu tinggal masukkan aja x-nya ke sini kan, jadi 2 per 4 min setengah. Nah, itu aja sih. Kalau bentar ya, aku kasih satu kali lagi. Limit itu berasal dari dua arah yang berbeda. Dia dihimpit oleh dua arah yang berbeda. Namun, limit itu nggak selalu dihimpit oleh dua arah ini. Ada kemungkinan juga bakal dihimpit oleh salah satunya. Gitu loh. Nah, kalian bakal mempelajarinya di teorema berikutnya. Sekian dari aku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang limit dari buku diktat halaman 80. Halaman 80 ya. Yang ini dari chapter 1.2. Di sini sudah saya buatkan rangkuman di mana
dari buku kalian terdapat teorema 1.2.1. Ini bisa dibaca ya teoremanya. Teorema-teorema ini tuh dipergunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal limit. Nah, di sini akan saya bahas tentang teorema 1.2.1 yang poin C. Di mana limit X mendekati 0, nah ini kan ada tanda negatif. X mendekati 0, negatif, itu tuh tandanya mendekati 0 dari sisi kiri, negatif tuh. Lalu di sini yang poin D ada limit X mendekati 0, positif ya. Limit X mendekati 0 positif, itu tuh dari sisi kanan. Maka jika kita lihat grafiknya ya, di sini saya punya grafik 1/X. Kan di sini katakan jika limit X mendekati 0 negatif dari 1/X itu hasilnya negatif tak hingga. Kenapa sih bisa seperti itu? Perhatikan, kita kan punya grafik 1/X. Nilai 0, tapi dari kiri. Berarti misalnya di titik ini ya, di sekitar sini. Ya, kan itu mendekati 0, X-nya mendekati 0, tapi dari kiri. Kita bisa melihat nilai Y-nya akan semakin apa? Semakin terus ya, semakin ke bawah. Tapi dia tidak akan menyentuh nilai X sama dengan 0. Ya, karena di X sama dengan 0 ini tidak terdefinisi. Tapi hanya mendekati saja. Berarti nilai Y-nya ketika X-nya mendekati 0 bisa dipastikan, jika mendekati 0-nya dari kiri bisa dipastikan bahwa nilai Y-nya itu akan semakin kecil ya. Semakin negatif. Hingga hasilnya negatif tak hingga. Maka nilainya untuk limit X mendekati 0 dari sisi kiri untuk 1/X itu adalah negatif tak hingga. Sedangkan dari sisi kanan kita bisa lihat ini ya, misalnya titik ini, sisi kanan. Kita bisa lihat nilai Y-nya akan semakin apa? Positif ya. Seperti itu. Hingga nilainya adalah semakin mendekati 0, semakin positif. Ya kan? Bisa dilihat dari 1, kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya di sini kan dapat Y-nya 2 tuh. Kalau X-nya semakin dekat ke 0 dari kanan, maka nilai Y-nya akan semakin besar ya. Hingga ujungnya adalah positif tak hingga. Seperti itu. Makanya limit X mendekati 0 positif, limit X mendekati 0 dari sisi kanan, untuk 1/X itu adalah positif tak hingga. Lalu di sini ada teorema 1.2.2, tinggal dibaca. Dan ini bisa diaplikasikan ke contoh soal yang ini. Kita kan punya nilai limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat plus 3X min 12 dibagi X plus 1. Nah, berdasarkan teorema 1.2.2 yang poin D, kita bisa merubah nilai ini ya. Sehingga nilainya akan menjadi limit X mendekati 2. Nah, dipecah. Jadi limit X mendekati 2-nya, awalnya dari penyebut dibagi pembilang, ini langsung ditulis limit X mendekati 2 dari penyebut dibagi, limit X mendekati 2 dari pembilang dibagi limit X mendekati 2 dari penyebut. Ya, jadi limitnya ada di untuk penyebut dan untuk pembilangnya. Untuk penyebut dan pembilangnya. Maka didapat limit X mendekati 2 untuk 2X kuadrat tambah 3X kurang 12 dibagi limit X mendekati 2 untuk X plus 1. Seperti itu. Nah, berdasarkan teorema yang tadi juga, teorema 1.2.2, untuk yang poin A dan B, kita bisa memecah ya nilai limit yang ini. Yang positif dan negatifnya. Sehingga bisa didapat nilai ini ya, limit X mendekati 2 untuk 2X kuadrat ditambah limit X mendekati 2 untuk 3X dikurangi limit X mendekati 2 untuk 12 dibagi limit X mendekati 2 untuk X kan ditambah limit X mendekati 2 dari 1. Nah, perhatikan nilai koefisien-koefisien yang seperti ini tuh bisa kita pindahkan ke depan ya. Ke depan limitnya. Maka akan menjadi seperti ini. 2 dikalikan limit X mendekati 2 dari X kuadrat kan sisanya. 2-nya ini pindah ke depan. Lalu ada ditambah limit, oh enggak, ini 3-nya kita pindahkan ke depan ya. Dengan memindahkan 3-nya ke depan, dia dapat 3 limit X mendekati 2 dari X kan sisanya.
dikurangi limit X mendekati 2, oh ini 2, sorry, dari 12. Dibagi limit X mendekati 2 dari X, ditambah limit X mendekati 2 dari 1, seperti itu. Maka nilai limit kita bisa dihitung ya. Ini tinggal disubstitusi nilai X-nya. Nilai X sama dengan 2 ke nilai X kita. Maka didapat 2 dikalikan, ini dimasukin X-nya ganti 2, jadi 2 dikuadratkan. Ditambah 3 dikalikan, ini dimasukin juga ya. 2 dikurangi. Nah, ini kan kita berdasarkan teorema 1.2.1 jika punya limit X mendekati A dari K, itu hasilnya adalah K. Maka ini hasilnya adalah ininya ya, 12-nya berarti. Dibagi, ini X-nya dimasukin ya, jadi 2. 2 ditambah, ini juga berdasarkan teorema yang tadi, yang 1.2.1 yang poin A, maka ini hasilnya adalah 1 ya. Ini jika kalian hitung, ini kan atasnya 8 ditambah 6 dikurang 12, dibagi 3. Hasilnya adalah 8 ditambah 6 kan 14 dikurangi 12, 2 ya. 2/3 ya hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga teorema 1.2.3. Jadi, untuk semua polinomial Px sama dengan C0 tambah C1 pangkat X tambah C2 pangkat C2 kali X pangkat 2 ditambah seterusnya hingga Cn kali X pangkat N dan A bilangan real, maka limit X mendekati A dari Px itu tinggal kita ubah nilai X-nya jadi nilai limit kita ya. Nilai limit kita kan A. Ya, tinggal dimasukin seperti ini. Misalnya kita aplikasikan untuk contoh yang nomor 2 ini. Karena kan ini udah bentuk polinomial ya, sesuai bentuk yang ini. Maka limit X mendekati 3-nya, kita tinggal substitusi nilai 3 ke X-nya. Maka didapat 3 dipangkatkan 3, ditambah 2 dikalikan 3 dipangkatkan 2, dikurang 5 dikalikan 3, ditambah 1 ya. Nah, ini tinggal kalian hitung. Ini kan 27, ditambah 18, dikurang 15, ditambah 1. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 31. Begitu. Selanjutnya di sini ada one-sided limits versus two-sided limits. One-sided limits itu berarti yang tadi ya, yang dari kiri atau dari kanan saja. Lalu, yang penulisannya seperti ini, ada tanda positifnya, ada tanda negatifnya. Ini tuh berarti one-sided limit. Lalu untuk yang tidak ada tandanya, berarti itu dari two-sided limits, berarti dari kiri dan dari kanan. Perhatikan. Misal, A bilangan real dan fx fungsi dari x, maka limit x mendekati A dari fx itu dikatakan sama dengan L, itu tuh jika ya, si limit x mendekati A dari kanan untuk fx itu sama dengan L, dan limit x mendekati A dari kiri untuk fx itu sama dengan L. Jadi, limit x mendekati dari kirinya dan dari kanannya itu sama-sama di satu titik yang sama. Baru nilai two-side limits kita itu terdefinisi di titik yang sama juga. Kalau dari kanan ke L, kalau dari kiri nilainya L juga, maka untuk two-side limitsnya nilainya L juga. Tapi jika misalnya dari kanan nilainya L nih, lalu dari kiri nilainya P, itu kan beda ya nilainya. Dari kiri sama kanan bisa beda. Maka nilai two-side limitsnya itu tidak terdefinisi atau tidak ada, seperti itu. Misalnya untuk soal yang ini. Kita kan punya limit X mendekati 1 dari kanan untuk X per 1 min X. Maka jika kita tulis kita punya limit X mendekati 1 dari kanan untuk X per 1 min X. Ini nilainya berapa sih? Kalau kita lihat grafik ya. Ini grafiknya. Perhatikan, kalau X-nya mendekati 1 tapi dari kanan, kan dari sekitar sini. Nilainya akan terus negatif ya. Kalau di 2 kan ini Y-nya negatif 2. Kalau X-nya 2, Y-nya negatif 2. Kalau Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya udah berapa tuh? Udah negatif berapa ya?
Kalau semakin kecil lagi, ya. Kalau semakin mendekati 1, maka nilai y-nya akan semakin negatif. Begitu. Kalau x-nya semakin mendekati 1 dari kanan, nilainya akan semakin negatif. Maka ini hasilnya negatifnya tak hingga ya. Seperti itu. Lalu untuk limit x mendekati 1 dari kiri, kita lihat ya. Kalau x-nya mendekati satunya dari kiri, nilainya gimana? Terus positif ya. Kalau di sini aja udah nilai sekitar sini, makin ke kanan, makin ke sini, makin mendekati 1 dari kiri akan semakin positif nilainya. Makin besar hingga nilainya adalah positif tak hingga ya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya sekarang kalau nilai limit kita yang dari kiri dan dari kanannya itu beda ya. Terus kita diminta mencari nilai limit ini juga. Limit x mendekati 1 dari x per 1 min x-nya berapa sih? Karena dari kiri sama kanannya beda, ya udah otomatis ini tuh nilainya tidak ada ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada teorema 1.2.4 bisa dibaca. Nah, teorema ini tuh bisa dimanfaatkan nih untuk yang soal tadi, yang soal 3 ini. Perhatikan bahwa kita punya limit x mendekati 1 dari x per 1 min x. Ya kan? Nah, berdasarkan teorema 1.2.4, ini tuh kita bisa bilang ini tuh nilai px-nya ya. Ini nilai qx-nya ya. Jadi yang penyebut itu qx, yang pembilang itu px. Dikatakan kita coba masukkan dulu nilai q dalam kurung a-nya. A kita kan di sini ini ya, 1. Jika kita masukkan q dalam kurung 1, hasilnya adalah 1 dikurang 1 kan, x-nya diganti 1. Dapat 1 dikurang 1 adalah 0 kan? Nah, kalau 0 kita bisa memakai teorema 1.2.4 yang poin B. Jika QA sama dengan 0, maka limit x mendekati A untuk fx itu tidak ada. Tapi ini ada syarat lainnya, dia PA-nya itu tidak sama dengan 0. Kita coba cek dulu ya, untuk P dalam kurung A-nya kan 1. Sama dengan berapa tuh? X doang ya? 1 kan berarti nilai PA kita 1. Oh, ini tidak 0. Berarti kita bisa menggunakan teorema yang tadi ya, yang 1.2.4 yang poin B. Karena ini QA-nya 0 dan PA-nya tidak sama dengan 0, maka nilai limitnya itu adalah tidak ada. Benar kan? Nilai limit ini kan tidak ada ya. Tidak ada. Ini kan sama saja dengan yang tadi ya, poin 3. Contoh 3 ini. Jadi kita bisa mengerjakan contoh 3 dengan menggunakan teorema 1.2.4. Hasilnya adalah sama saja ya. Nah, selanjutnya kita punya ini, limit x mendekati 2 untuk 2x plus 3 dibagi x plus 5. Kan berarti bisa dibilang ya ini tuh qx-nya. Ini tuh px-nya. Kalau kita cek ya qx-nya, q dalam kurung, x-nya kan, kita cek qa-nya, maksudnya kita cek qa-nya. A-nya kan 2 ya di sini, limit x-nya karena mendekati 2. Kita cek q2, maka x-nya diganti 2 kan didapat 2 ditambah 5 ya. Kan qx kita x plus 5. X-nya kita ganti 2. Maka kita dapat q2-nya hasilnya 7 ya. Kan ini tidak sama dengan 0 kan? 7 itu tidak sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema 1.2.4 yang poin A, karena QA-nya tidak sama dengan 0, maka nilai limitnya adalah limit x mendekati A untuk fx itu sama dengan f dalam kurung A. Berarti kita tinggal memasukkan nilai A-nya ya ke sini. A kita kan 2. Ke nilai ini. Ke nilai fungsi kita. Ini kan fx kita tuh ini. Ya. Tinggal dimasukkan, berarti dapat 2 dikalikan A-nya diganti 2, X-nya diganti 2, ditambah 3, dibagi 2, ditambahkan 5 ya. Ini berarti tinggal dihitung hasilnya adalah 4 ditambah 3, 7, dibagi 7, 1 ya. Maka nilai limit kita yang ini tuh sama dengan 1. Begitu. Nah, selanjutnya, di sini kita memiliki juga
limit untuk piecewise definite function. Ya, jadi fungsinya tuh beda-beda. Untuk selang tertentu tuh fungsinya beda-beda. Di sini kita diminta untuk menentukan limit fungsi gt kita untuk t-nya mendekati 0. T-nya mendekati 0, berarti kita bisa cek untuk limit, ini yang poin A ya, limit t mendekati 0 dari kiri untuk G dalam kurung T. Kita cek ya, kalau dari kiri gimana tuh nilai limitnya. Kita tulis lagi limit T mendekati 0, negatif. Nah, kalau dari kiri kita ambilnya yang mana sih? Fungsi yang ini atau yang bawahnya? Kan dari kiri berarti nilainya lebih kecil dari 0 ya. Dari kiri berarti nilainya tuh bukan 0, bukan tepat 0, tapi sebelah kirinya 0. Sebelah kirinya 0 kan berarti lebih kecil dari 0. Maka yang diambil yang lebih kecil dari 0. Oh, yang lebih kecil dari 0 itu fungsinya adalah T-2 kan? Fungsi T-2. Berarti limit T mendekati 0 dari T-2. Seperti itu. Ini kan kalau dihitung tinggal disubstitusi dapat nilai limitnya adalah negatif 2. Lalu kita coba uji untuk yang dari kanan ya. Limit T mendekati 0 dari kanan. Untuk GT. Ini kan didapat limit T mendekati 0 dari kanan untuk... Nah, kita ambilnya fungsi yang mana? T-2 atau T kuadrat sih? Kan yang positif ya. T mendekati 0 positif. Itu berarti yang dari kanan ya. Kalau dari kanan otomatis dia lebih besar dari si 0 kan. Maka diambilnya yang lebih besar dari si 0 yang ini kan. Yang kedua yang T kuadrat. Maka kita bisa nilai GT-nya itu adalah T kuadrat. Seperti itu. Kalau kita substitusi nilai 0-nya, nilai T mendekati 0-nya, maka didapat 0 dikuadratkan ya, sama dengan 0. Nah, nilai limitnya kan beda ya, dari kiri sama dari kanan. Kalau dari kiri itu negatif 2, dari kanan 0. Berdasarkan yang tadi, berarti nilai two-side limitnya yang ini, itu akan sama dengan tidak ada ya. Karena beda, dari kiri min 2, dari kanan 0. Itu tidak ada. Ingat ya, ini yang dinamakan one side limit itu yang dari kiri atau dari kanan. Seperti itu. Kalau yang two side limit itu yang nggak ada tandanya. Selanjutnya kita akan beranjak ke poin B. Limit T mendekati 1 untuk GT. Oke. Limit T mendekati 1 untuk GT. Kita coba dari 1 dari kiri dulu ya. Untuk GT. Yang diambil yang mana sih? Kalau dari 1 dari kiri. Berarti dia nilainya lebih kecil dari 1 ya. Sedikit lebih kecil dari 1. Berarti yang diambil yang mana nih? Yang ini ya, masih di selang ini ya. Yang T kuadrat. Berarti GT-nya kita ambil T kuadrat. Limit T mendekati 1 dari kiri untuk T kuadrat. Karena nilai 1 kan ada di selang ini ya. 0 lebih kecil T. 0 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 2. Nilai 1 kan ada di selang yang ini. Terus lebih kecil sedikit. Karena mendekati 1 sedikit. Seperti itu. Maka tinggal disubstitusi dapat nilainya 1 ya, nilai limitnya. Lalu untuk dari kanan gimana sih limitnya mendekati 1 dari kanan untuk GT? Berarti nilainya itu tidak tepat 1 ya, tapi sedikit lebih besar dari 1. Berarti ada di selang yang mana tuh? Yang ini lagi yang T kuadrat ya. Berarti limit T mendekati 1 positif dari T kuadrat. Ini kalau dihitung hasilnya juga 1. Karena limit dari kiri kita hasilnya 1, dari kanannya juga 1, maka two side limitnya, limit T mendekati 1 untuk GT ya, GT-nya langsung aja T kuadrat. Itu hasilnya bagaimana? Sama dengan? Ya sama, untuk kiri 1, untuk kanan 1, berarti two side limitnya juga 1. Seperti itu. Nah, untuk yang poin C bisa kalian coba sendiri ya. Sama saja untuk mengerjakan yang seperti yang A dan yang B. Oke. Nah, yang terakhir di sini kita punya menyelesaikan limit yang bentuknya tak tentu. Tak tentunya 0 per 0. Ini udah dipelajari ya di SMA. Kita hanya perlu memfaktorkan saja ya. Ini kan kalau kamu masukin nilai 5-nya langsung ke
nilai limitnya ini, limit x mendekati 5 untuk x kuadrat min 4x min 5 dibagi x kuadrat kurang 25. Kalau dimasukin nih nilai x-nya sama dengan 5, ini hasilnya adalah bentuk tak tentu 0/0. Seperti itu. Nah, gimana sih ngerjainnya untuk mendapatkan nilai limitnya? Ini gampang, kita tinggal faktorkan. Ini kan mendekati 5. Kalau atasnya difaktorkan kan bisa didapat x min 5 sama x plus 1 ya. Nah, yang bawahnya gimana? X kuadrat min 25. Kalau difaktorkan kan hasilnya x min 5 dikalikan x plus 5 ya. Perhatikan bahwa kita punya nilai x min 5 dan x min 5. Untuk pembilang ada x min 5, untuk penyebutnya ada x min 5. Ini kita boleh coret. Tapi kok bisa dicoret sih? Kan kalau misalnya nilai x-nya 5 kan berarti 5 dikurang 5 kan 0 ya. Masa bilangan boleh dibagi sama 0? Ingat, kan ini limit. Jadi itu tuh sebenarnya bukan tepat 0, bukan tepat 5 nilainya. Nilai x itu bukan tepat 5, tapi mendekati. Makanya boleh dicoret. Seperti itu. Nah, kita tulis lagi limitnya ya, limit x mendekati 5 dari x plus 1 dibagi x plus 5. Ingat, kita harus terus menulis nilai limitnya, menulis limit ini nih. Ini harus kita tulis terus hingga kita mensubstitusi nilai x-nya. Nah, sekarang kan kita substitusi nilai x-nya, nilai limitnya boleh tidak ditulis. Dibagi 5 plus 5 ya. Ini kan kalau dihitung hasilnya 6/10 ya, atau 3/5. Maka nilai limit kita yang ini, itu nilainya adalah ini. Oke? Nah, untuk yang poin 2 juga bisa dikerjakan. Kan ini kalau kamu masukin nilai x sama dengan 1 langsung, ini bentuk 0/0 juga ya. Kerjainnya gimana sih kalau kayak gini? Yang mudah saja, sama seperti yang soal yang satu tadi. Tinggal difaktorkan ya. Kalau yang atas kan bisa kita faktorkan menjadi akar x plus 1 dikali akar x min 1 ya. X min 1 itu bisa difaktorkan menjadi akar x plus 1 kali akar x min 1. Yang bawahnya sisa akar x min 1 kan. Nah, ini sama kayak tadi, apanya nih? Ini kita coret ya, karena nilainya sama. Maka tersisa limit x mendekati 1, jangan lupa ditulis nilai limitnya. Limit x mendekati 1-nya harus ditulis. Akar x plus 1. Dengan substitusi nilai x kita, yang sama dengan 1, maka didapat akar 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 ya. Maka nilai limit kita yang ini hasilnya adalah 2. Oke, jadi selanjutnya ini adalah limit menuju tak hingga. Jadi limit menuju tak hingga itu apa sih? Dari tadi kan kita bisa mencari limit suatu limit dari x dimana dia berada di satu titik. Nah, kalau ini limit menuju tak hingga, artinya adalah ketika fungsinya kontinu menuju plus tak hingga, dia akan terus ke kanan tanpa putus, kontinu sampai batas tak hingga, atau menuju min tak hingga. Jadi dia x-nya sangat kecil sampai kita tuh nggak tahu nilainya seberapa kecilnya lagi, karena kan dia minus, jadi dia semakin kecil. Nah, kita tuh pengen tahu ketika x-nya itu sangat-sangat besar atau sangat-sangat kecil sampai kita gak bisa gitu untuk menuliskan seberapa besarnya dia atau seberapa kecilnya dia. Kita mau tahu nih nilainya itu bakal mendekati angka berapa. Kenapa dibilang mendekati? Karena kita sendiri tidak tahu gitu nilai x-nya berapa. Jadi kita hanya bisa memperkirakan nilai dia itu sekitaran berapa. Contohnya ini misalnya kita punya y sama dengan 1/x. Gambarnya kan kalau 1/x, kalau menuju plus tak hingga dia ke kanan mepet sumbu x gini kan. Nah, ketika semakin ke kanan, itu nilainya itu bakal menuju tak hingga. Kalau berdasarkan grafik, nilai dari limit x menuju plus tak hingga dari 1/x adalah 0. Sedangkan untuk min tak hingga, dia kan akan semakin ke kiri. Ini juga ternyata dia mendekati sumbu x.
yang artinya nilai limit x menuju min tahingga dari 1/x adalah 0 juga. Yang perlu dipertekankan di sini adalah nilai limit dari 1/1 tahingga atau limit dari 1/min min tahingga adalah 0. Tapi kalau misalnya ditanya 1/1 tahingga itu nilainya berapa, kita nggak bisa menjawab 0. Kenapa? Karena nilai 1/1 tahingga itu tak terdefinisi. Dia tak terdefinisi. Kalau misalnya nggak percaya, boleh juga dicoba di kalkulator. Itu pasti tulisannya undefined atau tak terdefinisi. Nah, untuk pernyataan umumnya adalah jika kita mempunyai limit x menuju plus tahingga dari fx yang hasilnya L, itu artinya fx akan mendekati nilai L ketika nilai x sangat besar hingga menuju tahingga. Jadi saking besarnya, kayak misalnya 1 juta, nah plus tahingga itu di atasnya lagi jauh, lebih besar lagi jauh. Dan ternyata nilainya itu akan menuju L di sini. Bisa diilustrasikan menggunakan gambar yang di sebelah kanan. Jadi ada garis Y sama dengan L di sini. Nah, itu akan menjadi garis asimtot horizontalnya. Jadi di sini fx ini hanya akan mendekati Y sama dengan L. Misalnya kita balik lagi ke 1/x. Misalkan nilai 1/1 tahingga itu kan kita nggak tahu. Bisa aja dia 0,00000001 gitu. Nilainya kan sangat amat mendekati 0, tetapi bukan 0. Jadi diingat ya, dia hanya mendekati 0, tetapi tidak sama dengan 0. Konsep asimtot seperti itu. Untuk min tahingga juga sama aja, hanya saja kan min tahingga jadi x ini akan sangat-sangat kecil. Seperti itu. Untuk contohnya mungkin kita bisa pakai tan inverse. Kalau misalnya kita lihat gambar tan inverse kan seperti ini ya. Nah, ketika x-nya menuju plus tahingga, dia kan akan mepet dengan garis Y sama dengan pi/2. Artinya, limit tahingga dari limit x menuju plus tahingga dari tan inverse adalah pi/2. Sedangkan untuk x menuju min tahingga yang ke kiri, ini dia akan terus ke kiri mendekati Y sama dengan min pi/2. Artinya, limit x menuju min tahingga dari tan inverse adalah min pi/2. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah nilai dari tan inverse plus tahingga dan tan inverse dari min tahingga itu tidak terdefinisi. Untuk garis Y sama dengan pi/2 yang di atas ini, yang garis putus-putus, dan Y sama dengan min pi/2 yang di bawah ini merupakan asimtot horizontal dari tan inverse X. Lalu untuk sifat-sifat limit menuju tahingga itu ada banyak ya, ini sebenarnya biasa aja ya. Ketika kita disuruh mencari limit x menuju tahingga dari fx pangkat n, pangkatnya itu bisa kita keluarin, limitnya masuk ke dalam gitu. Jadi limitnya masuk ke dalam kurung. Jadi kita bisa cari limit dari fx-nya dulu, baru kita pangkatkan dengan n. Syaratnya adalah n harus lebih dari 0 dan dia bilangan bulat. Jadi n itu bisanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk sifat yang kedua ini juga seperti limit biasa. Ketika kita punya limit x menuju tahingga,
konstanta dikalikan suatu fx, konstanta ini bisa keluar dari limit. Jadi kita bisa mencari limit dari fx-nya terlebih dahulu, baru nanti kita kalikan dengan k-nya ini. Lalu sifat yang ketiga adalah ketika limit x menuju tak hingga dari suatu konstanta adalah ya konstanta itu sendiri. Karena kan bentuknya garis lurus. Jadi misalkan ini x, ini y. Misalkan ini y sama dengan 2 gitu. Limit menuju plus tak hingganya ya 2. Limit menuju min tak hingganya juga 2. Gitu. Nah, ini yang cukup penting untuk nomor 4, 5, dan 6. Ketika kita disuruh mencari limit x menuju plus tak hingga, di sini plus, untuk x pangkat apapun, nilainya pasti positif. Nilai hasil limitnya pasti positif. Nah, sedangkan syaratnya juga adalah n harus bilangan bulat dan lebih dari 0 ya. Kemudian untuk limit x menuju min tak hingga, untuk x pangkat 2n. Apa sih maksudnya pangkat 2n itu? Berarti x dengan pangkat yang bilangannya genap. Seperti misalnya x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 6, dan seterusnya. Mereka ini ketika limitnya menuju min tak hingga, hasilnya plus tak hingga. Kenapa? Misalkan di gambar ini aja ya. Kalau x kuadrat kan bentuknya seperti ini ya. Ini harusnya nempel ke sumbu x. Ini x kuadrat. Nah, ketika dia semakin ke kanan, dia berada di atas sumbu x, berarti dia plus tak hingga. Pas dia di sebelah kirinya, ternyata dia juga makin ke atas tuh, menjauhi sumbu x ke atas, berarti dia plus tak hingga juga hasilnya. Lalu gimana kalau misalnya x pangkatnya ganjil? Itu ada nomor 6. Jadi kalau misalnya kita mencari limit x menuju min tak hingga dari x pangkat ganjil, jadi di sini x1, x3, x5, x pangkat 5, dan seterusnya, itu nilainya menjadi min tak hingga. Mungkin kalau misalnya kalian kurang jelas, bisa dilihat gambarnya di buku cetak juga ada di sana, bisa terlihat jelas. Atau kalau misalnya kalian penasaran, boleh pakai GeoGebra atau Desmos, kalian bisa lihat tuh di situ. Kalau misalnya x di gambarnya seperti apa, ujung kiri dan ujung kanannya itu berada di atas atau di bawah sumbu x, itu nanti kelihatan, membuktikan bahwa kalau misalnya menuju min tak hingga, x menuju min tak hingga itu untuk pangkat genap dia bakal menuju plus tak hingga, sedangkan untuk yang pangkatnya ganjil dia akan menuju min tak hingga. Kemudian untuk polinomial, misalkan saya punya fungsi polinomial px sama dengan a0 a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3 sampai an x pangkat n, dimana an ini konstanta dengan n lebih besar sama dengan 0 bilangan bulat. Jadi di sini konstanta yang x-nya pangkat 0, x pangkat 0 kan 1, jadinya a0 aja. Ini harusnya kalian bisa lah, ya kan? Nah, ternyata limit dari polinomial ini bisa kita cari dengan hanya mencari limit dari x yang pangkatnya tertinggi. Jadi kan di sini ini x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat n. Nah, kita hanya perlu mencari limit dari x yang pangkatnya paling besar, yaitu n.
Kenapa? Kok bisa gitu? Misalkan nih, kita keluarin X pangkat N. Jadi kita kali X pangkat N, kita keluarkan. Berarti semuanya akan dibagi X pangkat N. Jadi di sini dibagi X pangkat N. Ini dibagi X pangkat N. Di sini juga X pangkat N. Dibagi X pangkat N. Di sini juga X pangkat N. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika kita masukkan X-nya itu sebagai tahingga, sama seperti yang di atas kan, jadinya 1/X kali A1 atau A2, dimana A itu konstanta. Jadi konstantanya bisa keluar kan. Jadi bentuknya adalah limit 1/, sama dengan 0. Jadi di sini hasilnya akan 0. Di sini 0, di sini 0, dan semuanya 0 kecuali AN. Karena dia sendiri kan, udah nggak ada per X-nya lagi. Makanya jadilah limit X menuju plus minus, oke ini tahingga ketinggalan, dari AN X pangkat N. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya polinomial panjang banget gitu, disuruh cari limit tahingganya, kamu tinggal cari aja X pangkat tertingginya limitnya berapa berserta konstantanya. Kemudian untuk ln X, di sini kita punyanya limit X menuju plus tahingga. Dari gambar ini kelihatan kalau dia ke kanan, terus nilai X-nya akan menuju plus tahingga, karena kita nggak tahu tuh angkanya seberapa. Karena dia berada di sumbu X dan tidak mendekati suatu nilai gitu. Jadi dia nggak ada garis, dia nggak punya garis Y sama dengan L yang mendekati ln X ini di tahingga. Kemudian kenapa nilainya yang satu lagi ujung kirinya itu bukan limit X menuju min tahingga? Kita tahu kalau misalnya daerah dari ln X itu domainnya dari kurung buka 0 sampai plus tahingga. Kurung buka ya dua-duanya. Kenapa? Karena nilai ln 0 itu tidak terdefinisi. Jadi ln 0 tidak terdefinisi. Ini singkatan terdefinisi ya. Sama seperti halnya dengan seper tahingga. Nilainya itu tidak terdefinisi. Nah, karena itu limit X menuju 0 dari kanan. Jadi ada tanda plus ini dari kanan. Ini kalau misalnya kamu ada nemu nih limit X menuju 0 min, berarti dia mendekatinya dari arah kirinya. Sedangkan ini kan kita dari kanannya 0. Dia dari kanan, makanya dia 0 plus gitu. Ini artinya limit X menuju 0 dari kanan. Dari ln X adalah min tahingga. Itu kita bisa lihat dari gambarnya, dia berada di bawah sumbu X. Makanya nilainya adalah min tahingga. Kemudian untuk E pangkat X, yang kita tahu kan E pangkat X itu inverse-nya dari ln X kan ya. Jadi ini sebenarnya mirrornya mereka dimirrorkan terhadap sumbu Y sama dengan X, atau dimirrorkan terhadap sumbu X selalu dimirrorkan terhadap sumbu Y. Nah, limit X menuju plus tahingga dari E pangkat X adalah plus tahingga. Karena kan dia kuadrat pangkat kan, eksponen kan. Jadi kalau pangkatnya makin besar tentu aja semakin besar, dan kita nggak tahu jumlahnya seberapa besar sampai plus tahingga.
Sedangkan untuk limit X menuju min tahingga E pangkat X, nilainya adalah 0. Jadi E pangkat X ini semakin kecil X-nya, dia akan menuju 0. Lalu bagaimana dengan trigonometri? Kalau sin dan cos, bentuknya kan seperti ini ya. Sampai tahingga kalinya juga bentuknya seperti ini kan. Nah, dia itu tidak mengecil. Maksudnya mengecil itu dia lama-lama tidak lurus gitu. Misalnya seperti ini tuh kan enggak menuju nilai L gitu. Karena sin dan cos tidak seperti itu, maka sin dan cos itu tidak memiliki limit X menuju plus minus tahingganya. Itu dia tidak punya. Lalu kita lanjut aja ke limit tahingga dari rasional. Jadi misalkan nih aku punya persamaan 3x min 2 per 4x plus 3. Terus aku mau tahu nih, kalau x-nya menuju tahingga, menuju plus tahingga, kira-kira nilainya akan mendekati berapa? Biasanya kan kita limit masukin tuh. Kita masukkan x-nya jadi tahingga dan tahingga, loh kok hasilnya tahingga per tahingga? Ini tanda tanya besar kan? Jadi ini sebenarnya ada nilai atau tak terdefinisi. Nah, di sini kita punya cara lain biar kita tahu apakah ini ada nilainya atau enggak, dengan cara membagi persamaan yang pembaginya dan penyebutnya itu dengan X pangkat tertinggi dari keduanya. Jadi misalkan saya punya 3x kuadrat min 1 per x plus 2 gini. Nah, dibaginya itu oleh x kuadrat. Karena kan x yang pangkatnya tertinggi di sini kan pangkat 2. Seperti itu. Karena ini bagian atas dan bagian bawahnya sama-sama x pangkat 1, jadi dibagi dengan x pangkat 1, pangkat tertingginya kan ya x gitu, sama-sama dibagi, ternyata jadinya 3 min 2 per x per 4 tambah 3 per x. Kita coba masukkan x-nya dengan tahingga. Oh, ternyata bentuknya 3 min 0 per 4 per 0 sama dengan 3 per 4. Nah, jadi limit dari x menuju plus tahingga dari 3x min 2 per 4x plus 3 adalah 3 per 4. Untuk cara lainnya, kan tadi kita di atas ada sifat kan, untuk mencari limit dari polinomial, kita hanya perlu mencari limit dari suku dengan x yang pangkatnya tertinggi kan. Jadi aku misalin aku punya persamaan px per qx, di mana p-nya adalah ini dan q-nya adalah qx adalah ini. Kita masukkan tuh sifat yang untuk polinomial. Jadi kita ambil yang pangkatnya tertinggi aja. Jadi dari px-nya ini adalah an x pangkat, jadi limitnya adalah limit x menuju plus tahingga. Di sini an x pangkat n per cm x pangkat m. an dan cm ini kan konstanta, jadi kita bisa keluarkan. Jadi an per cm limit x menuju plus tahingga dari x pangkat n min m. Kenapa? Karena kan atas, kalau pembagian seperti ini kan jadinya pengurangan, misalnya x kuadrat per x kan jadinya x kuadrat min 1, jadinya x, seperti itu kan. Nah,
Jadinya bentuknya seperti ini aja. Kalian cari. Nah, kalau misalnya nih, N sama M-nya itu sama. Berarti kan X pangkat 0 kan jadinya. Misalkan 2 dikurang 2 kan 0. Sesuatu pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Karena hasilnya konstanta, hasilnya konstanta itu sendiri kan. Jadi AN per CM limit X menuju plus tak hingga dari 1 sama aja dengan AN per CM dikali 1. Makanya hasilnya akan menjadi AN per CM. Itu kalau N-nya sama dengan M. Lalu kalau misalnya N-nya lebih besar dari M, berarti kan N min X-nya ini, N-nya kan jadi lebih besar, berarti kan dia bilangan positif kan. X bilangan positif, misalnya K misalnya, dimana K ini bilangan bulat, dimana K ini bilangan bulat positif, ya kan? Nah, kalau seperti ini kan tak hingga di pangkat 1, tak hingga pangkat 2, tak hingga pangkat 5 misalnya. Hasilnya kan akan tetap tak hingga. Makanya nilainya di sini plus tak hingga. Tapi ini untuk limit X menuju plus tak hingga aja ya, bukan kalau untuk X menuju min tak hingga lain lagi. Itu akan menggunakan sifat yang di atas ini, yang nomor 6 dan 5. Kalau misalnya dia X menuju min tak hingga, harus dilihat pangkatnya itu ganjil atau genap. Lalu kemudian kalau misalnya N lebih kecil dari M, artinya kan nilainya bakal menjadi X min K kan, dimana K-nya itu bilangan bulat positif. Ini sama aja dengan 1 per X, ya kan? Pangkat K. Dari yang kita tahu tadi, 1 per X itu mau dia ke plus tak hingga maupun min tak hingga, hasilnya akan menuju 0. Jadi ketika N-nya lebih kecil dari M, hasil limitnya adalah 0. Seperti itu. Sekian materi dari kami. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung ditanya di grup WA, atau misalnya kalian menemukan soal-soal lain atau contoh soal yang kalian kurang ngerti, boleh ditanyain juga di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.